Bukan Dewa Raja Naga namanya kalau ia tidak berhasil merebut jiwa itu. Ia yang berhasil mendapatkannya segera melepaskan jiwa tersebut agar kembali ke tubuh Lu Ying. Qian Sun sangat marah kepada Long Yan karena mengambil kembali jiwa milik Lu Ying. Karena sudah ditakdirkan Lu Ying akan meninggal. Qian Sun berkata, semenjak ia menikah dengan Xiao Su, kekuatan spiritual Yin berpindah ke tubuh Lu Ying. Maka dari itu ia berusaha untuk mengambilnya. Dan lagi-lagi Long Yan menggagalkannya. Namun saat ini semuanya telah terlambat. Qian Sun berkata, takdir telah menentukan Lu Ying akan mati. Akhirnya, jiwa Lu Ying hendak bereinkarnasi menjadi manusia lagi. Di sana ia tak sengaja berlimpas dengan Long Yan dan menyadari seperti mengenalnya. Dan seketika semua ingatannya pun kembali dan segera memeluknya di sana. Lu Ying dipinta untuk segera turun karena ia hendak bereinkarnasi menjadi seorang manusia. Lu Ying menolak karena ia tidak ingin melupakannya. Long Yan berjanji akan mengatur reinkarnasinya dan menemuinya kembali. Akhirnya mereka pun berpisah di sana dan Lu Ying melewati jembatan reinkarnasi. Setelah itu, Long Yan menemui Qian Sun. Untuk pertama kalinya, ia memohon kepada seseorang agar membantunya. Ia mau melepaskan hubungan pernikahan ia dengan Xiao Su agar tidak terikat lagi. Awalnya Qian Sun menolak membantunya, karena hal tersebut sama saja melanggar peraturan dunia langit dan akan mengganggu kestabilan dunia manusia. Namun King King ikut memohon kepadanya, yang membuat hatinya luluh. Setelah itu, Long Yan kembali ke istananya dalam kondisi terluka parah. Luqman yang melihat itu merasa khawatir mengenai apa yang telah ia lakukan. Ternyata Qian Sun meminta ia mencabut salah satu sisik naga di tubuhnya dan menanamkan sisik naga tersebut ke salah satu pria di bumi. Dengan begitu, pria terpilih itu akan menjadi jodohnya Xiao Su, dan ia pun bisa melepaskan ikatannya dengan Xiao Su. Long Yan meminta bantuan Luqman untuk melakukan hal tersebut, karena Luqman adalah dewa takdir. Sementara itu, King King melihat Qian Sun terbaring lemas tak berdaya. Bising mengatakan, Qian Sun telah melanggar peraturan dunia langit dengan membiarkan Long Yan mengatur takdirnya sendiri. Apabila itu dilakukan, maka salah satu tulang rusuk Qian Sun akan patah. Dan itulah yang terjadi kepadanya saat ini. Sontak, King King sangat terkejut karena pria yang ia anggap jahat ini ternyata memiliki kebaikan di hatinya. Ia pun lalu meminta maaf karena telah berburuk sangka kepadanya selama ini. Singkat cerita, Long Yan meletakkan reinkarnasi Lu Ying di sebuah desa yang bernama Desa Yuqi. King King lalu sangat senang setelah mendengarkan teriakan bayi di sana, yang tak lain itu adalah Lu Ying. Di sana, King King diperintahkan untuk menjadi teman Lu Ying apabila sudah besar nantinya dan harus menjaga keselamatannya. King King dengan senang hati bersedia melakukan perintahnya. Waktu melompat 18 tahun kemudian. Kini, Lu Ying telah tumbuh dewasa menjadi gadis periang. Mulai dari sini, namanya berubah menjadi Ayu, karena ia orang yang berbeda yang telah lahir kembali. Di pasar, ia menjual ikan, namun selalu diganggu oleh orang-orang yang tak menyukainya, yang menjelek-jelekan barang dagangannya sehingga tidak laku.
Tak lama kemudian, datang seorang pria yang bernama Fauzi, yang datang membantunya dan mengusir para pengganggu. Saat kembali ke rumah, Ayu hidup bersama ayahnya dan menjalani hidup dengan sangat baik. Setiap malam, di saat ia telah tertidur, Long Yan selalu datang menghampirinya, hanya untuk mengecek keadaannya saja. Hingga saat ini, ia belum pernah menampakkan wujudnya di hadapan Ayu. Keesokan harinya, Ayu ditemani oleh King King mencari tanaman herbal di hutan. Dan di sana, mereka terkejut karena menemukan seekor mayat manusia yang telah tewas. Mereka pun berlari dan dikejar oleh seekor siluman jahat. Untung saja Long Yan datang tepat waktu dan menyegel siluman tersebut. Ia pun segera mengobati luka Ayu yang kini sedang pingsan. Dari arah belakang, Fauzi datang ke sana dan memanah iblis tersebut. Di saat Ayu dibawa kembali, sesaat mata Fauzi berubah menjadi merah. Bukannya dibawa pulang ke rumah, ia justru membawanya ke dalam goa, yang ternyata Fauzi ini adalah roh iblis yang sangat kuat yang mampu berubah layaknya manusia. Ia pun memangsa jiwa Ayu karena dianggap sangat suci. Setelah Ayu dibuatnya pingsan, ia pun hendak memakan jiwanya. Tak lama kemudian, Dewa Ziyan datang ke sana untuk menangkap iblis itu kembali. Dewa Ziyan bahkan menyegelnya menggunakan api dan hendak membakar goa tersebut, tanpa peduli kalau masih ada manusia di dalamnya. King King segera melapor kepada Long Yan mengenai tragedi tersebut dan mengabarkan kalau Dewa Ziyan hendak membakar seekor iblis yang berada di dalam goa dan Ayu masih berada di dalam. Mendengarkan hal tersebut, ia pun hendak masuk. Namun sayang, goa itu telah disegel oleh Kaisar Langit yang membuat ia tak bisa masuk ke dalam. Qian Sun datang ke sana untuk memperingati Long Yan kalau segel Kaisar Langit sangat kuat dan tidak ada satupun dewa yang bisa menghancurkannya. Mendengarkan hal itu, Long Yan tidak peduli dan mengerahkan semua kekuatannya untuk menghancurkan segel tersebut. Menyadari waktunya tersisa sedikit, ia pun segera menemui Dewa Api untuk meminjam sebuah sangkar. Tanpa berbasa-basi, ia pun langsung mengambil sangkar milik Dewa Api. Di sana, Dewa Api bahkan tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah berhasil mendapatkannya, Long Yan sekuat tenaga menghancurkan segel tersebut dan akhirnya ia berhasil melakukannya. Menggunakan sangkar milik Dewa Api, ia menggunakan barang itu untuk melindungi Ayu dari ledakan iblis tersebut. Dewa Ziyan datang ke sana dan menyerang Long Yan, namun sesaat ia pun terpental. Setelah berhasil menyelamatkan Ayu, Long Yan menjadi kesal kepada Dewa Ziyan dan hendak menghajarnya. Qian Sun segera menghentikannya dan menyuruh Long Yan untuk segera masuk ke dalam dan membawa Ayu pergi. Setelah itu, ia membawa Ayu kembali ke rumahnya. Sesaat, Ayu dalam kondisi setengah sadar dan bertanya siapa dirinya. Long Yan mengaku kalau ia merupakan kakaknya King King yang baru saja menyelamatkannya. Lalu, Long Yan menemui Qian Sun untuk mengucapkan terima kasih atas bantuannya. Mereka pun minum bersama dan sesaat ia muntah darah karena luka dalam di tubuhnya itu belum sembuh. Qian Sun segera memberikan tenaga dalamnya. Long Yan awalnya menolak untuk menerima bantuannya lagi, namun Qian Sun tetap melakukannya. Tanpa sengaja, posisi mereka berdua seperti sedang melakukan sesuatu hal yang tak pantas untuk dilihat. King King yang berada di sana menjadi salah paham akan semuanya itu. Keesokan harinya, Ayu melakukan aktivitas seperti biasa, menjual ikan di pasar.
Namun tak lama kemudian, wanita yang selalu mengganggunya datang kembali dan menuduh Ayu telah membunuh Fauzi. Tanpa ia tahu, Fauzi adalah jelmaan dari seekor iblis. Tanpa menjelaskan apa-apa, Ayu tidak memperdulikannya dan terus saja berjualan. Wanita itu pun menemui temannya, kita panggil saja namanya si botak, dan mulai merencanakan sesuatu hal untuk menyingkirkan Ayu. 从小到大， Yansun saat ini lebih sering ke dunia manusia hanya untuk menemui King yang ternyata ia menyukainya. Bahkan setiap kali bertemu, Qiansun selalu melukis tanda meteor di jidat King agar terlihat lebih cantik supaya ia tidak malu lagi. Di sisi lain, si botak kini mengganggu barang dagangan milik Ayu. Bahkan ia mengobrak-abrik bunga jualannya di sana. Tak lama kemudian, Long Yan datang menghampirinya, yang ternyata Ayu sudah mengenalnya. Di saat ia pingsan kemarin di dalam goa, ia melihat Long Yan adalah penyelamatnya. Long Yan lalu membawanya ke suatu tempat dan melihat kembang api yang sangat indah di sana, yang membuat Ayu begitu sangat senang. Secara perlahan, ingatannya mulai kembali dan seperti pernah mengenal Long Yan, namun hal itu hanya muncul di dalam mimpinya saja. 这句话我好像在哪儿听过。 Di saat hendak kembali, Long Yan memberikan sebotol kunang-kunang yang berguna apabila Ayu dalam kesusahan, tinggal dibuka saja botol yang berisi kunang-kunang tersebut, maka ia akan datang menghampirinya. Lalu keesokan harinya, di saat Ayu menjual bunga, si botak datang membuat ulah. Ia membawa seorang ibu-ibu yang komplain mengenai ikan jualannya, karena ikan yang dijual oleh Ayu membuat anak si ibu itu jatuh sakit. Mendengarkan hal tersebut, Ayu segera mengajak ibu itu untuk menemui anaknya, dan ia akan mengecek kesehatannya. Sesampainya di rumah ibu tersebut, Ayu mengecek anaknya dan tidaklah keracunan, melainkan hanya sakit perut saja. Seorang tabib bayaran dari si botak berkata, penyebabnya dari ikan milik Ayu, dan ia harus bertanggung jawab. Sesaat, King memberikan si botak bersama si tabib itu sebuah teh yang telah ia berikan obat sakit perut. Dan seketika, mereka berdua pun sakit perut dan bolak-balik ke WC. 我先上个茅厕，回来再跟你说。假的，快！ Karena hal tersebut, si tabib menyadari ia sedang diracuni barusan. Mau tidak mau ia pun berkata jujur dan mengakui kalau semuanya ini hanyalah sebuah fitnah dan ia disuruh oleh si botak melakukannya. Ia pun mengaku jujur supaya mendapatkan obat penawarnya dari King. Setelah itu ia pun pergi dari sana. 什么钱这儿啊？ 光头， King lalu memberikan obat kepada ibu tersebut agar sakit perut anaknya bisa teratasi. Ibu itu pun meminta maaf karena sudah menuduh Ayu sebagai pelakunya. 没事，没关系，没关系。 Setelah kejadian tersebut, Ayu memanggil Long Yan menggunakan kunang-kunang dari botol tersebut. Tak lama kemudian, orang yang ia tunggu datang ke sana. Ayu menunjukkan lingkaran bintang di langit yang sangat indah. Ia berkata seperti tidak asing dan sebelumnya seperti pernah melihat bintang di langit itu. Namun ia juga tidak tahu apakah itu kenyataan atau mimpi belaka. Semenjak hari itu, hubungan mereka berdua semakin dekat satu sama lain. Hal tersebut terjadi karena Ayu melihat sosok Long Yan seperti pria yang ada di dalam mimpinya. Seorang raja naga yang selalu ia mimpikan, yang membuat Ayu begitu menyukainya. Di sisi lain, Qiansun datang lagi ke dunia manusia, hanya untuk meminta King menuangkan teh ke gelasnya.
Hal tersebut dilakukan oleh King King karena menganggap ia adalah pelayannya. Sesaat, King King meminta Qian Sun untuk mengembalikan kekuatan sihir miliknya. Tanpa kekuatan sihir, ia tidak bisa melindungi Ayu dari bahaya. Qian Sun mengabulkan keinginannya dan menepuk pundaknya sebagai tanda ia telah mengembalikan kekuatan sihir milik King King. Namun di saat King King hendak menggunakan ilmu sihir, ia selalu kembali ke dalam bentuk burung kecil. Saat diperiksa kembali, ilmu sihir milik King King ternyata tidak bisa dibuka segelnya. Hal tersebut membuat Qian Sun merasa aneh. Mengetahui ia tidak memiliki ilmu sihir lagi membuat King King sangat bersedih dan menyalahkan Qian Sun karena di saat dulu telah menyegel kekuatannya. Ia pun lalu menemui Long Yan untuk menanyakan kenapa ilmu sihir milik King King tidak dapat dibuka. Long Yan menjawab kalau King King telah ia sucikan, mau bagaimanapun hanya ia yang bisa membuka segel ilmu sihirnya. Sontak hal tersebut membuat Qian Sun terdiam. Ternyata siapapun yang mencoba membuka segel ilmu sihir di tubuh King King maka akan membuat King King kehilangan ilmu sihirnya selama 99 tahun dan orang yang harus membukanya adalah Long Yan. Mendengarkan hal tersebut, Long Yan langsung terdiam dan mau pergi dari sana. Merasa kesal dengan tindakannya, Qian Sun langsung menyerangnya dan pertarungan di antara mereka pun tak dapat terelakkan. 你试试再多100年无法跟刘盈相聚。追不到清醒你。 Untuk yang kedua kalinya, posisi mereka berdua saat bertarung tidak patut untuk dilihat. King King yang masuk ke dalam melihat mereka berdua sedang saling tindih, yang membuat ia salah paham lagi. 继续，继续，我回来了，继续吧。 Setelah pertarungan bodoh tadi, mereka berdua pun sakit pinggang. Long Yan mengajaknya untuk berendam di kolam penyembuhan miliknya, agar luka mereka cepat sembuh. Sementara itu, si botak kembali berulah. Ia pun secara diam-diam menculik Ayu dan berniat menjualnya ke rumah bordil. Ayu berusaha mengambil botol kunang-kunang itu supaya Long Yan datang membantunya. Sedangkan mereka berdua saat ini sedang asyik berendam air penyembuhan di dunia langit. Di sana Long Yan sudah tahu kalau Qian Sun menyukai King King. Kalau mau King King terpikat dengannya, maka status Qian Sun sebagai ketua pavilion Lo Feng harus ia tinggalkan saat bertemu dengan King King. Hal itulah yang biasa ia lakukan saat bertemu dengan Ayu, melepaskan statusnya sebagai Dewa Raja Naga dan berubah seperti layaknya manusia. Dengan begitu, mereka bisa lebih leluasa mendekati wanita yang mereka sukai. Kembali ke si botak, ia pun merebut botol tersebut dan melepaskan kunang-kunang di dalamnya. Dalam waktu singkat, Long Yan langsung datang ke sana. Melihat Ayu diculik, membuatnya menjadi murka dan berubah bentuk menjadi naga untuk menakut-nakuti si botak. Alhasil, si botak langsung pingsan ketakutan.